Mitigasi bencana gempa di selatan Jakarta menjadi hal krusial dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan bergabung langsung dengan pemerhati manajemen bencana Prihadi atau yang biasa disapa sebagai Mas Adi. Mas Adi, saya pernah melihat ada jurnal dari Science Report di majalah Natura yang menunjukkan potensi gempa dari sesar Baribis. Seperti apa yang bisa disikapi dari jurnal tersebut, Mas Adi? Ya, ada dua peneliti dari fakultas di ITB, Pak Sri Widiantoro dan juga Pak Supandi dari BMKG menyatakan bahwa mereka berdua melakukan penelitian terkait dengan sesar Baribis. Mereka meletakkan 7 alat Hall seismometer untuk meneliti seberapa besar gerakan sesar Baribis yang ternyata tadi disampaikan oleh Pak Daryono. Itu ada sekitar 5 mm per tahun. Memang agak lama, tapi proses ini kan juga masih harus diantisipasi. Dan penelitian dari Pak Sri Widiantoro ini merupakan penelitian lanjutan sebelumnya di tahun 2018. Kala itu beliau melakukan penelitian bersama Pak Endra Gunawan. Nah, ditemukan pada saat itu penelitiannya adalah tidak lebih besar dari 5, tapi di bawah 3 mm kalau nggak salah per tahun. Nah, di 2016 pun sebenarnya juga sudah ada penelitian terkait dengan sesar Baribis. Ini dari ahli geodesi dari Australia, Kulali namanya. Ia bahkan menyebut bahwa ada sekitar berada di 25 km di selatan Jakarta. Dan ini valid dan disampaikan oleh Pak Hilman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga data-data yang dimiliki dan sudah diketahui oleh publik ini mestinya memang disikapi baik oleh kita sebagai masyarakat yang tinggal di selatan Jakarta ataupun juga pemerintah. Tapi yang menjadi soal memang adalah sesar Baribis ini memang mesti harus terus dipelajari karena belum ada garis-garis yang jelas akan melewati di mana saja. Memang ada indikasi melewati sekitar Cipayung, kemudian juga di Ciracas, Pasar Rebo, dan juga Jagakarsa. Tapi ini lagi-lagi masih harus dilakukan penelitian, karena terakhir di Desember 2021, kalau tidak salah, BRIN, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional, ingin memetakan sesar Baribis ini. Karena ini untuk melakukan langkah mitigasi ke depannya di tahun 2022, untuk kemudian bagaimana menyikapinya, bagaimana masyarakat di sekitar selatan Jakarta bisa siap siaga untuk menghadapi sesar Baribis ini. Tadi dikatakan berkali-kali di selatan Jakarta, artinya di wilayah bawah Jakarta bagian selatan itu memiliki potensi yang juga cukup berbahaya akibat dengan gempa. Kita akan mengajak Anda pemirsa bagaimana sebenarnya jalur yang dilewati oleh sesar Baribis ini merupakan tata lokasi wilayah Jakarta yang berpotensi memiliki dampak. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada garis yang berwarna biru, nampaknya juga ini mengenai Provinsi DKI Jakarta, yakni adalah di kawasan Jakarta Selatan. Bagaimana dampaknya, Mas Adi melihat hal ini? Febri, yang perlu harus kita ketahui bahwa sesar Baribis ini hanya satu dari sekian 295 sesar aktif yang sudah tercatat oleh pemerintah. Di Jawa sendiri, ini ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, dan juga sesar Garut, ada satu lagi. Nah, ini memang yang kemudian harus menjadi antisipasi. Tapi kalau soal mitigasi, kita memang punya data. Tapi kemudian jangan kemudian menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Justru awal dari mitigasi itu adalah bagaimana masyarakat bisa mengetahui wilayahnya itu memiliki potensi bencana. Ingat, kita di Indonesia itu beresiko karena memiliki begitu banyak ancaman. Salah satunya Baribis, gunung api, tsunami segala macam. Jadi ketika kita sudah mengetahui daerah kita memiliki potensi bencana, maka yang harus disikapinya adalah bagaimana memitigasinya. Itu. Kalau kita lihat juga, tadi dikatakan juga oleh Mas Hadi bahwa di bagian selatan Jakarta, termasuk di DKI Jakarta, ini ada 4 kecamatan yang cukup ramai penduduk, seperti ada Jagakarsa, Pasar Rebo juga. Jika dilalui oleh sesar Baribis ini, bagaimana mitigasi bencana yang baik terhadap lokasi-lokasi yang sudah rawan ataupun banyak akan penduduknya? Ya, sensitif memang karena diperkirakan ini berpotensi dilalui wilayah yang padat penduduk. Tapi lagi-lagi nggak mungkin kemudian masyarakat mengungsi atau kemudian tidak mungkin juga bangunan-bangunan dirubuhkan atau bagaimana gitu. Jadi ketika masyarakat sudah terlanjur mereka tinggal di wilayah ini, maka mereka mesti harus dilatih untuk melakukan mitigasi bencana, dalam hal ini gempa bumi. Sementara mereka yang belum membangun atau memiliki bangunan di sekitar sesar ini, mereka mesti harus sadar, membangun rumahnya itu harus dengan bangunan tahan gempa. Tapi lagi-lagi, ini masih harus melakukan pendalaman lebih lanjut,
wilayah mana saja persisnya yang harus diantisipasi. Karena penelitian ini kan masih terus berlanjut. Saya sampaikan bahwa 2016, 2018, 2022 bisa saja bekal riset dari Pak Sri Wandono tadi dan juga Pak Supandi ini menjadi bekal untuk penelitian selanjutnya. Oke, akan ada potensi penelitian selanjutnya. Kita akan melihat slide selanjutnya, pemirsa, kalau kita melihat bahwa memang di Pulau Jawa ini cukup beberapa kali dihantam ataupun diterjang oleh bencana gempa. Yang paling terdekat di kawasan DKI Jakarta ini pernah terjadi pada tahun 1896. Di Jakarta sendiri ini juga pernah terjadi pada tanggal 5 Januari 1699 dengan magnitudo 8,0 dan juga pada 22 Januari 1780 dengan magnitudo 7,0. Apakah memang mitigasi bencana sebenarnya harus segera diterapkan di DKI Jakarta dan juga di selatan Jakarta terkait dengan adanya data seperti ini? Fakta dan data 1699, 1780 dan juga 1847 kurang lebih. Itu gempa bumi besar yang dialami Jakarta kala itu. Nah, peneliti kemudian juga melakukan riset itu berdasarkan data-data itu kan. Dan tidak ada salah ya kalau kemudian kita menyikapinya bahwa ya memang faktanya ada sesar baribis di selatan Jakarta. Lantas dengan bekal data seperti ini pemerintah sudah melakukan apa sih? Masyarakat sudah mengetahui hal ini nggak sih? Akademisi sudah melakukan penelitian-penelitian ini. Hasil dari penelitian dari akademisi ini sudah diolah belum sih oleh pemerintah untuk membuat mitigasi yang mumpuni agar kemudian bisa meminimalisir korban jiwa seperti itu. Ingat, gempa bumi itu tidak menyebabkan korban jiwa, Feb, tapi mereka yang meninggal atau tewas akibat gempa bumi itu akibat dari runtuhan gedung. Jadi paling utama adalah bagaimana memitigasinya itu menyadarkan masyarakat agar mereka tidak tertimpa gedung dan memiliki perumahan yang juga tahan gempa. Apakah artinya memang memberikan kesadaran itu merupakan mitigasi terbaik untuk saat ini yang paling relevan di zaman seperti saat ini? Ya, di saat-saat seperti ini, di saat hening adalah saat-saat yang tepat untuk memberikan mitigasi kepada masyarakat. Karena ketika sudah terjadi gempa, itu sudah tidak ada lagi masalah-masalah yang harus diumumkan. Bagaimana memitigasi? Kenapa sih masyarakat tidak sadar mitigasi dan itu didengungkan pada saat peristiwa terjadi? Yang dilakukan Metro TV saat ini adalah bagaimana memberikan edukasi. Jadi media tidak hanya reaktif pada saat bencana terjadi, tapi pada saat hening, pada saat tenang seperti ini adalah baik memberikan edukasi. Halnya seperti ini. Yang paling baik edukasi dilakukan pada saat ini. Tadi Mas Adi juga sempat mengatakan bahwa ada 200 sesar aktif di Indonesia, bukan hanya baribis saja. Kita akan lihat sebarannya ada di mana saja terkait dengan sesar yang aktif ini. Sepertinya Mas Adi tersebar dari Sumatera, Jawa, sampai dengan ke Sulawesi dan juga di kawasan Papua. Ini bagaimana? Bagaimana Indonesia bisa berada di banyak sekali sesar ini dan juga mitigasi selama ini pemerintah bagaimana? Sudah cukupkah mitigasi yang dilakukan? Dengan memberikan data-data seperti ini bagian modal dari pemerintah buat masyarakat agar sadar lingkungannya, wilayahnya memiliki resiko bencana. Ini ya, ada 295 sesar aktif yang sudah divalidasi atau diidentifikasi dari Sumatera, Jawa, kemudian juga NTB dan juga Laut Banda. Ini yang menjadi modal awal sebenarnya. Baik, Mas Adi, mungkin terakhir, rekomendasi seperti apa yang bisa Mas Adi berikan kepada pemerintah terkait selaku sebagai pemerhati bencana agar mitigasi bencana ini dapat benar-benar tepat sasaran diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mau mengikutinya? Iya, baik Feb, yang jelas adalah informasi yang valid dan data yang telah diteliti oleh para peneliti ini bisa menjadi rujukan buat pemerintah untuk bisa membuat sesar-sesar temuan baru seperti yang di sesar gempa Pasaman Barat kemarin yang pada akhirnya muncul patahan baru atau sesar baru ini menjadi peta rawan bencana, penanggulangan bencana gempa bumi selanjutnya oleh pemerintah. Dan juga kemudian pemerintah membuat sebuah rekomendasi untuk masyarakat yang akan atau ingin tinggal itu bisa memilih apakah tetap tinggal di situ atau membangun sebuah bangunan yang tahan gempa, seperti itu. Akademisi, media, kemudian juga pemerintah, masyarakat sebagai objek dan pelaku, bahkan yang mereka adalah sasaran utama dari korban gempa ini, harus juga memiliki kesadaran. Mereka tinggal di wilayah yang beresiko. Jadi kenali, mereka tinggal di wilayah yang beresiko karena di gunung api, erupsi, tsunami, atau bahkan gempa bumi. Dari situlah muncul awareness,
muncul sebuah kepedulian sendiri terhadap masyarakat. Ingat, resiko itu harus dikelola agar tidak menjadi bencana. Baik, artinya mitigasi yang disiapkan pemerintah haruslah dibarengi dengan kesadaran dan juga inisiatif dari warga itu sendiri. Terima kasih. Baik. Mas Prihadi sudah bergabung bersama kami Sama-sama. selaku pemerhati manajemen bencana. Dan pemirsa, demikian Sisi Metropolitan untuk edisi kali ini. Terima kasih, saya Febrian Rahmat dan sampai jumpa.